Sesuatu menarikku kembali pada tempat ini. Mungkin keramahannya, entah cantik parasnya, menjejaki trotoar Braga, melihat pelukis jalanan menggoreskan cerita. Bermain aku di taman kota, menikmati rencana yang membiru. Gedung Bandung Planning Gallery. Museum ini didirikan pada 31 Oktober tahun 2018 oleh Wali Kota Bandung, yaitu Bapak Odet. Museum ini berisi tentang apa aja ya? Yuk kita tanya teman kita. Museum ini bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai sarana edukasi tentang kota Bandung dan Kabupaten Bandung dari awal masa hingga saat ini. Bandung itu punya kolam renang permanen. Jadi pada tahun 1904 pendirian kolam renang Cihartolas. Namun di mana menurut Yakub kolam itu adalah kolam ikan, namun diubah oleh Hindia Belanda menjadi kolam renang permanen. Lalu kolam renang permanen ini menggunakan dasar dari teknik spiral atau Giesecke or Muncul. Kalian aku ya, kalau nanya aku sama. Lalu di tahun 1906 di sini tuh ada Bandung mulai didirikannya listrik, karena zaman dulu tuh Bandung benar-benar minim cahaya dari listrik ataupun dari apapun, jadi benar-benar mengandalkan cahaya dari matahari. Lalu karena pada tahun 1906 ini Bandung didirikannya pertama kali listrik, pada tahun ini pun bioskop pertama dibuka di alun-alun Bandung. Nah, bioskop ini tuh menjadi mempunyai 3 kategori. Untuk bioskop yang di atas, terus menengah ke atas, atau untuk rakyat bawah. Di sini juga bioskop pertama tuh didirikannya di alun-alun. Lebih tepatnya bioskop ini tuh dimiliki oleh Tuan R.W.B. Arensen Luwong, atau ayah dari Raja Bioskop Bandung. Bandung ini tidak luput dari sejarah seseorang bernama Stephen Anerisma. Dia pernah menjabat sebagai wali kota Bandung pada Mei 1920 hingga September 1921. Kemudian pada 17 Februari pada 1925, Stephen Anerisma ini mendirikan Bandung Forum. Itu tujuannya untuk membangun dunia pariwisata di kota Bandung. Kemudian pada 25 Oktober 1925 ini lapangan udara Andir dibuka. Jadi dalam rangka membangun industri dunia penerbangan dan juga pertahanan, pemerintah
1926 ada yang namanya peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini disebut sebagai pemengharusan karena rakyat kota Bandung itu mengosongkan kota Bandung dan melarikan ke wilayah selatan dan membakarnya secara besar-besaran. Ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kedudukan Bandung oleh sekutu. Selanjutnya ada 8 Maret 1950 pembubaran negara Pasundan. Negara Pasundan menyerahkan kekuasaan pada pemerintah pada tanggal 10 Februari 1950. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1950 di gedung Pasundan di Bandung diadakanlah sidang yang dihadiri perwakilan daerah Jawa Barat. Sidang itu memutuskan penggabungan wilayah negara Pasundan kepada Republik Indonesia. Nama saya Emon, kebetulan saya di sini lagi magang. Jadi kita di sini itu karena ada tugas dari sekolah untuk mewawancarai salah satu mungkin orang yang sedang ada di sini itu. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa sih pengalaman yang paling menarik selama menjadi di sini menurut kakak tuh? Pengalaman yang menarik di sini ya bisa ngobrol langsung dengan bule-bule yang ikut di sini. Lumayan banyak bule yang datang ke sini. Pertanyaan kedua, bagaimana respon pengunjung terhadap museum ini kak? Untuk pengunjung yang datang ke sini responnya baik sih, katanya sini lumayan banyak sejarah-sejarahnya tentang Kota Bandung. Apa sih harapan kakak gitu ya dengan diadakannya Ya warga khususnya Kota Bandung ya tahu lah sejarah-sejarah Bandung itu dari kota Bandung sampai sekarang. Untuk pertanyaan terakhir kak, mengapa museum ini layak dikunjungi oleh masyarakat, khususnya warga Bandung ataupun luar? Di sini mencakup semua sejarah yang ada di Kota Bandung untuk Mama saya ingat. Kemudian ada yang ditanyakan, Ini Bu, bagaimana sih Bu perasaan Ibu saat mengunjungi museum ini? sebagai ibu katanya, oke saya datang dari Jakarta, ya ini jauh dari Jakarta, tepatnya sih Tangsel. Saya adalah salah satu orang yang sangat menyukai sejarah. Dan menurut saya kenapa saya datang ke sini, sebenarnya saya nggak tahu ada museum ini, tapi saya googling ada museum Kota Bandung. Dan saya datang ke sini sebenarnya karena tertarik dengan cerita Kota Bandung, karena Bandung itu adalah sejarah dari Indonesia, bukan cuma sejarah Indonesia berdiri, tapi dari zaman Hindia Belanda. Dan apalagi pesan saya, berpesan. Oke, pesan saya sebenarnya datang sini senang lihat adik-adik ini pada datang ke museum. Menurut saya, anak-anak Indonesia, anak-anak sekolah itu jangan cuma datang ke mall, tapi datang ke museum. Salah satu museum ini menurut saya museum yang bagus karena ceritanya cukup lengkap dan banyak informasi-informasi yang kita belum tentu tahu. Nah, salah satunya ini. Saya berharap banyak yang mendalami informasi ini. Kalau kalian lihat nomor 4 nih, ini kalau boleh di-shoot nih, ini perlu kita dalami ceritanya. Kenapa sih Gajah Mada dianggap sebagai penjajah yang menimbulkan perpecahan di antara suku bangsa? Terus saya itu perlu dipelajari dan saya mengajak anak-anak Indonesia, yuk kalian ke museum, banyak belajar sejarah. Dan kamu sendiri adalah salah satu tokoh Indonesia yang membuat Indonesia itu dikenal oleh negara-negara asing karena dia belajar dan dia membaca, dia menulis, dan semuanya informasi itu bisa kalian dapat di selain di perpustakaan juga di museum. Apa kedepannya Bu untuk museum ini, karena apa Ibu sempat terangkan tidak ini sangat berbeda dengan museum yang lainnya. Ini hanya tentang sejarah-sejarah penulisannya doang, gitu. Tidak dengan peninggalan benda-benda sejarah begitu. Oh gitu.
gitu. Menurut saya museum ini kenapa tidak ada peninggalan sejarah, karena museum itu kan biasanya ada patung gitu ya. Nah, kalau ini mungkin dia sejarahnya lebih bercerita dalam tulisan supaya kita bisa membaca, dan apa ya, ceritanya itu dibagi per tahun dengan informasi ceritanya, mungkin supaya kita lebih banyak membaca. Kalau misalnya pengen tahu tentang kenapa nggak ada patung-patung yang lain, itu supaya kita juga datang ke museum yang lain, jadi semuanya berhubungan satu sama lain. Dari museum ini saya sarankan kalian ke museum Indonesia apa? Bukan museum, museum Asia Afrika, sama satu lagi Indonesia Menggugat. Jadi dari sini menurut saya kalian harus ke museum Asia Afrika, kemudian Indonesia Menggugat. Jadi ceritanya itu nyambung. Itu menurut saya itu bagus banget. Jadi jangan cuma satu di sini gitu. Biar biar karena sejarah Indonesia itu panjang banget ya. Dan ketika kita mengunjungi museum satu ke museum yang lain, wah ternyata itu semua saling berhubungan. Satu lagi museum yang harus dikunjungi, museum apa? Ibu Inggit. Rumah sejarah Ibu Inggit itu patut kalian kunjungi. Tempatnya kecil, tapi Ibu Inggit itu salah satu tokoh Indonesia yang sangat berperan dengan perjuangan dari Insinyur Soekarno. Itu patut didatangi. Tempatnya kayaknya nggak jauh dari sini ya. Maksudnya nggak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, di Bandung juga banyak.